Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami berdua dengan nama saya Muhammad Kurniawan dengan NIM 122104445. Dengan saya Ikhwan Ardiansyah dengan NIM 122210432. Nah, di sini kami akan menyampaikan ataupun menampilkan sebuah hasil proyek UAS yang bertemakan dynamic routing OSPF dan juga routing statis. Namun di sini kami akan menampilkan yang dynamic routing OSPF terlebih dahulu. Langsung saja, tidak perlu menunggu lama, kita akan sampaikan sebuah tutorialnya. Pertama di sini kita akan hidupkan VirtualBox. Kita jalankan di sini. Nah, di sini kami sudah menginstal yang Mikrotik 1, Mikrotik 2 sampai dengan Mikrotik 3 sebagaimana yang setelah tersedia di topologi. Nah, topologinya kan seperti ini. Nantinya masing-masing ketiga router atau Mikrotik ini akan terhubung dengan klien yang sudah terhubung dengan laptop, ataupun kita di remote-nya menggunakan laptop sendiri dengan VirtualBox host only nantinya. Nah, di sini pertama-tama kita akan menambahkan sebuah IP host only terlebih dahulu di sini. Network manager. Nah, di sini Ikhwan Ardiansyah akan menjelaskan di sini. Silakan Ikhwan. Dengan VirtualBox-nya host only, lalu updater itu adapter 2. Dengan IP address-nya itu 192.168.1.10. Lalu virtual host only-nya adapter 3. Lalu IP address-nya itu 192.168.2.20. Berikutnya host only adapter itu 4. Lalu IP-nya itu 192.168.3.30. Nah, itu dia IP yang akan kita pakai di konfigurasi pada kali ini, dan juga dengan /24 tentunya 255.255.255.0. Langsung saja kita jalankan di sini semuanya mikrotiknya. Nah, selagi dijalankan mungkin di sini bisa terlihat di sini Ethernet atau host only yang sudah kita buat tadi. Di sini kita Ethernet 2 tadi kita pakai, terus Ethernet 3 dan juga Ethernet 4. Nah, masing-masing Ethernet ini kita akan remote atau kita pakai di Mikrotik yang sudah dijalankan di sini. Nah, di sini kita sudah ada Mikrotik 1, kita sudah masuk di sini. Kita masukkan admin, lalu di enter. Ya, tanpa password. Mikrotik 2 mungkin Iwan bisa masukkan. Masukkan admin. Nah, kayaknya mana? Admin. Nah, oke. Kemudian di sini Mikrotik 3 yang terakhir. Sama ya. Nah, sudah bisa masuk. Nah, di sini karena kita itu keterbatasan device, karena kita menggunakan virtual, otomatis si klien yang di sini itu kita gunakan remote atau kita masukkan di Windows yang di laptop kita yang tersedia di sini. Nah, di sini sudah ada. Nah, di sini kan bingung nih Mikrotik yang mana aja yang mau kita setting. Tentunya di sini kita akan masukkan identity ataupun nama di masing-masing router. Jadi ini Mikrotik 1 kita masukkan sistem identity, kemudian set, kemudian name, kemudian misalkan Mikrotik 1. Nah, sudah. Kemudian di sini Mikrotik 2, sistem identity, set, kemudian name-nya Mikrotik 2. Dan yang terakhir kita
setting juga identitinya di mikrotik ketiga, sistem identity set cnm mikrotik 3. tik 3. Nah di sini sudah setting. Nah di sini di window tinggal kita refresh saja. Nah di sini sudah kita tertampil di sini identity mikrotik masing-masing. Karena kita belum men-setting IP-nya, kita akan masuk terlebih dahulu dengan menggunakan MAC address. Kita setting dulu mikrotik 1, MAC address-nya sekian. Kemudian kita connect. Nah itu yang udah ada. Nah pertama-tama yang harus kita lakukan adalah kita akan men-setting IP address di mikrotik pertama ini. Nah mungkin Ikhwan bisa memasukkan IP-nya. Lalu kita sudah masukkan IP address, kita klik plus ini, lalu addressnya kita setting 10 titik 1/24. Lalu ether itu kita ganti ke ether 3, lalu play. Oke. Lalu kita setting lagi, addressnya itu kita ganti 20 titik 1/24. Ether itu kita ganti ether 2, lalu play terus oke. Lalu kita tambah lagi, addressnya itu kita ganti 192.168.1.1/24. ether itu kita pilih ether 1, play, lalu oke. Nah sekarang lanjut di mikrotik yang kedua. Lanjut mikrotik yang kedua. Buka baru aja kan. Mikrotik 2 kita connect. Oke, ini kita X saja. Lalu kita pergi ke IP, ke address, kita samain addressnya, kita ganti 10.10, maaf kita ganti 20.20.20./24. lalu kita ganti ini interface ether 2, play, lalu oke. Lanjut, addressnya kita ganti lagi dengan 30.30.30/24. ether itu kita ganti ether 3, kita play terus oke. Lagi addressnya kita ganti 192.168.2.1/24. ether itu enter 1, play, lalu oke. Lalu kita ini udah X saja. Yang terakhir kita akan setting di mikrotik yang ketiga. Yang masih kosong kita setting lagi, connect, kita oke. X saja. Lalu kita ke IP address, kita tambah itu 10.10.10.3/24. ether itu ether 3, lalu play terus oke. Kita tambah lagi 30.30.30.3/24. Ethernetnya itu ether 2, play, lalu oke. Terus yang ketiga itu 192.168.3.1/24. ether itu ether 1, lalu kita play terus oke. Nah oke, terima kasih untuk Ikhwan. Tadi kita sudah men-setting IP address-nya di setiap router ataupun di setiap mikrotik. Nah di ini mikrotik 2.
setelah tadi kita memasukkan IP di setiap router. Nah, di sini kita akan langsung melakukan ping terlebih dahulu, uji keberhasilan terlebih dahulu. Di sini di mikotik pertama kita akan ping ke alamat gateway di depannya, misalkan 2020. Kita akan nge-ping ke mikotik 1, mikotik 2 maksudnya. Nah, di sini sudah berhasil. Kemudian kita akan ping di sini ke mikotik 3 dari mikotik pertama. Titik 3. Nah, udah berhasil juga. Nah, langsung di sini kita akan setting routing OSPF-nya. Kita ke routing, di sini OSPF yang atas. Nah, di sini kita akan ke network, kemudian langsung kita type routingnya di sini karena menggunakan network, jadi IP networknya yang kita pakai. 1.0.1.4 areanya beacon. Nah, kemudian kita berarti di sini IP-nya ke 2020 ke atas nih, mau ke R2. Itu 0/24 karena menggunakan IP tersebut. Kemudian langsung areanya beacon. Kemudian kita ke bawah di sini berarti 10/10. 10/10/10/0/24. Oke, play. Nah, yuk kita ke mikotik 2. Di sini kita sudah melakukan routing dinamik OSPF-nya. Kemudian di sini ini mikotik pertama selesai, ke mikotik 2. Ini kita ke routing OSPF, network nih. Kita tambahkan. Tadi IP-nya kan di sini 2 ya, sedangkan di mikotik pertama IP-nya 1. 8.2.0/24. Play. Oke. Kemudian berarti di sini kita ke bawah nih, ke mikotik 3. 02 atau 68. Sorry. 30 /0/24. Oke, sekarang berarti ke 2020. Oke. Dan yang terakhir kita ke mikotik 3. Routing OSPF. Di sini sudah di network. Saya tambahkan berarti IP-nya tadi 3. 3.0/24. Oke, terus kita ke mikotik pertama 10/10 kan IP-nya tadi. Nah, udah. Coba kita sekarang tes pingnya ya. Dari mikotik pertama dulu berarti nih. Ke terminal kita ping ke mikotik yang atasnya, mikotik 2 berarti. Kita ping 192 tuh. Nah, di sini kita akan ping ke mikotik yang kedua.
dengan menggunakan IP gateway-nya 192.168 2.1. Nah, di sini kita sudah bisa terhubung. Kemudian kita akan ngeping ke mikrotik yang ketiga dengan IP tadi 92.8. Cari pakai titik 3.168 3.1. Nah, sudah bisa juga. Nah, coba kita pindah ke mikrotik 2. Ini mikrotik 3. Nah, di sini mikrotik 2. Kita ke terminal. Kita coba ping ke mikrotik yang pertama tadi. Kita balik ping 1.1. Sudah bisa juga. Coba kita ping ke bawah ke mikrotik 3. 3.1. Oke, sudah bisa juga. Nah, dan yang terakhir kita akan ping ke mikrotik 2 dan mikrotik 1 dari mikrotik 3. Oke. Ini 2 ke 68. Coba kita ping ke mikrotik 2 dulu. 2.1. Oke, bisa. Coba kita ping ke mikrotik 1. 1. Nah, oke. Jadi pada konfigurasi ini semua mikrotik sudah bisa terhubung dengan menggunakan topologi di sini dan juga menggunakan rule topologi dari Dynamic Routing OSPF. Oke, mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Dan sekian dari saya, Muhammad Kurniawan, dan saya Ikon Ardiansyah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan melanjutkan presentasi ataupun menunjukkan bagaimana konfigurasi static routing pada mikrotik, yaitu di VirtualBox atau virtual machine. Yang sebelumnya itu kami sudah melakukan konfigurasi dynamic routing OSPF. Langsung saja, di sini sudah ada topologi yang akan kita config nantinya. Tertera di gambar sudah ada konfigurasi menggunakan mohon maaf sebelumnya karena emang di rumah kami ini, di rumah Ikhwan ini dekat sekali dengan jalan raya. Saya lanjutkan. Nah, di sini itu konfigurasinya di sini menggunakan 2 buah mikrotik router OS dan juga 2 buah klien XP nantinya yang nantinya dihubungkan menggunakan koneksi internet. Langsung saja kita ke konfigurasinya. Nah, pertama-tama tentunya kita men-setting sebuah adapter ataupun interface. Nah, di sini di XP yang pertama ini di XP yang maksud saya mikrotik yang pertama, di sini mikrotik ketiga sama saja. Di sini cuma penamaan aja di depannya. Di sininya itu di adapternya itu di networknya itu di adapter satunya itu host only karena untuk menghubungkan koneksi ke internet ke atas. Kemudian adapter 2-nya ini internal network Ethernet 1 untuk XP ke 1. Kemudian di adapter 3-nya Ethernet 2 untuk menghubungkan ke mikrotik kedua. Kemudian di mikrotik pertamanya itu di sini adapternya itu yang pertama ada internal network Ethernet 2 untuk menghubungkan balik ke mikrotik pertama. Kemudian Ethernet 3 di sini untuk menghubungkan ke XP yang kedua. Nah, di sini tentunya di XP yang pertama ada channel 1 untuk menghubungkan ke mikrotik pertama, dan di XP yang kedua juga
adapternya 1, internal network net 3 di sini untuk menghubungkan ke mikrotik kedua. Langsung saja kita hidupkan. Di sini kami sudah menghidupkan mikrotik dan juga XP-nya. Langsung saja di pertama kita ke mikrotik pertama terlebih dahulu. Di sini kita login. Silakan Iwan bisa menggunakan login. Kita klik admin. Ya, masukkan. Nah, di sini mikrotik 3 tadi sudah saya bilang mikrotik 3 itu sama dengan mikrotik 1 ya. Biar lebih memudahkan, di sini akan mengubah identity atau berubah namanya. Ini sistem identity set name mikrotik 1. Nah, di sini sudah kami ubah namanya menjadi mikrotik 1. Nah, di sini langsung saja di sini kita akan menambahkan sebuah IP address yang masing-masing sudah ada interface-nya tadi kan. Ada 3 interface di sini. Nah, di sini kita masukkan interface karena nantinya si mikrotik ini akan kami hubungkan dengan internet, tentunya saya langsung masukkan saja. Jadi kalau melihat dari Bapak Jordi terlebih dahulu tadi internet itu belakangan, tapi gak apa-apa, kami akan melakukan config koneksi internet terlebih dahulu dan juga akan memasukkan IP-nya. Di sini untuk menambahkan koneksi internetnya kita masukkan IP host only-nya, IP address, kemudian add address, IP-nya 192.168, kemudian 137, kemudian 100. Di sini bebas, teman kami masukkannya sama aja kayak yang di video. Kemudian di sini interface-nya ether 1 karena tadi kita pasang host only-nya di adapter 1. Oke, kita enter. Kemudian kita root juga. Di sini kita IP root. Kemudian add gateway-nya misalnya add gateway 192.168.137.1 karena menggunakan gateway ya rootnya. Kemudian kita setting DNS-nya juga, IP DNS set servernya sama seperti yang di gateway 168.137.1, dan kita juga masukkan DNS server milik Google 88. Kita allow remote request yes. Oke, kita enter. Dan yang terakhir kita perlu setting firewall-nya juga, IP firewall NAT add chain-nya search NAT, kemudian action-nya masquerade, dan terakhir out interface-nya ether 1. Oke, baik di sini. Kemudian di sini kita coba ping ke Google. Oke, ping google.com. Nah, di sini sudah bisa terkoneksi dengan internet. Nah, bagi teman-teman yang belum bisa terkoneksi, sebelumnya mungkin di sini belum di-share di sini nih di WiFi-nya, di control panelnya. Yaitu kita klik properties. Di sharing ini kita checklist semuanya, dan di setting ini kita checklist semuanya. Lalu kita pilih OK. Nah, begitu. Nah, lanjut. Setelah itu kita akan memasukkan IP milik si klien dan juga IP mikrotik yang mau ke mikrotik 2 gitu. Mungkin Iwan bisa memasukkan IP-nya. Kita masukkan IP address, lalu 192.168.10.1 Ya, satu. interface.
slashnya jangan lupa Iwan, slash Oh iya, mau. Kita pakai slash 24. ya kita pakai slash 24 aja biar lebih mudah. 24 interface, lalu kita enter itu enter 2, Ya betul, lalu kita dua. enter. Udah, Lalu kita masukkan IP lagi, terus address 192 10 10.10.10.2/24. Nah betul. Interface-nya itu enter 3. Agak pakai spasi. Oh, Nah sip. 3. Nah betul. Nah tadi Iwan sudah memasukkan IP di Ether 2 dan juga Ether 3. Ether 2 itu buat kita ke CSP yang pertama, dan maksud saya Ether 3 itu buat ke mikrotik kedua. Jadi ntar lewat jalurnya itu dapat terhubung itu dia menggunakan antara mikrotik 2 ke mikrotik 3 nya itu menggunakan Ether 3 ini. Maksud saya mikrotik yang pertama ke mikrotik kedua maksudnya. Oke lanjut, kita ke biar gak bolak-balik langsung aja ke XP yang pertama kali ya kan. Boleh. Kita XP yang pertama ini boleh kita masukkan di sini IP-nya tadi di control panel Kita masuk ke control panel, ya, biar kita gak bolak-balik. lalu kita properties. Ya. Nah ini di XP yang pertama. Sebelumnya tadi kita sudah men-setting ya Iya. di XP yang pertama, jadi kurang lebih seperti ini IP-nya ya 10, dan harus diperhatikan lagi gateway-nya itu harus sama gitu. Di sini tadi kita 10.1 dan di DNS nya 10.1 ya. Di sini belakangnya bebas nih, tapi kami menggunakannya 100. Oke, kita lanjut. Kita oke di sini. Nah, di sini coba si XP-nya itu kita coba tes apakah sudah mendapatkan koneksi internet. Boleh Iwan? Kita ping ke Google di sini. Kita ping Google. Iya. Nah, di sini alhamdulillah di XP yang pertama ini, di klien yang pertama ini kita sudah bisa menghubungkan koneksi internet. Oke, lanjut. Mungkin sekarang kita ke XP yang kedua atau mikrotik yang kedua ya. Karena kita akan menggunakan GUI, makanya kita akan remote-nya menggunakan Winbox aja di sini. Di mikrotik 2 ini kita remote menggunakan Winbox di XP yang kedua ini. Oh sorry, tadi kita belum kasih nama ya, biar gak bingung. Di mikrotik 2 ini kita kasih nama ya. Kita login dulu sini. Nah, oke, di sini kita kasih nama terlebih dahulu, identitinya kita ubah. Oke, set name mikrotik 2. Oke, nah kita sudah ganti identitinya, bisa kita refresh. Nah di sini kita sudah ganti ya namanya ya. Sudah. Nah oke. Nah di sini juga kita akan menambahkan IP-nya terlebih dahulu. Silakan Iwan. Kita tambahkan IP. Plus ini addressnya kita ganti 10.10.10.3 dan pakai slash 24. Nah ether itu ether 1, kita play lalu oke. Kita tambahkan lagi addressnya itu 192.168.20.1. ether itu kita ganti ether 2. Kita pakai slash juga Iwan biar kita networknya ya. Kita slash 24 Ya. kita play lalu oke. Nah sekalian juga di kontrol panelnya sekalian kita kasih IP juga XP buat ke kliennya. Kita ke control panel lalu ke network connection, kita properties. Nah di sini juga kita sudah memasangkan ataupun sudah menambahkan IP untuk si XP klien ini. Kita menggunakan 20, 50. Di sini kita 50 aja sebenarnya bebas. Cuman gateway-nya tadi yang di sini nih, yang di sini. Nah itu kita pasangkan di sini. Makanya 20.1 dan juga DNS servernya juga 21. Oke.
Jadi kita lanjut saja di sini. Nah, di sini kita saatnya akan melakukan sebuah routing statik namanya teman-teman. Jadi di sini kita ke XP yang pertama lagi, balik lagi. Maksud saya mikrotik yang pertama, kita lakukan routing statik secara melalui terminal ya, secara CLI ya teman-teman, command line. Nah di sini kita masukkan, boleh Iwan juga di sini bisa. Oke, kita masukkan IP root, lalu base addressnya 192 ya 168 8 120.0/24. ya benar. Gateway-nya Lalu tambahkan gateway-nya 10 tiga. 3. Ya, karena kita menggunakan gateway milik si XP yang kedua tadi. Ya, oke. Lalu kita enter. Oke. Nah, coba kita ping alamat IP gateway milik si mikrotik yang kedua dari mikrotik yang pertama ini. Ya. Oke. Ya, yuk. Kita ping 192.168.20.1. Ya, boleh. Kita enter. Nah, kita sudah berhasil, sudah terhubung dengan menggunakan routing statik. Lanjut, kita akan routing di XP yang kedua menggunakan GUI sekarang. Oke, Iwan bisa kita ke IP root. Kita ke IP root. Lalu kita tanda tambah. Ya, tanda tambah. Kita masukkan. Addressnya kita ini 192.168.10.0/24. Lalu Gateway-nya. gateway kita isi 10.10.10.2. Nah, sebaliknya gateway-nya itu kita pakai menggunakan milik si mikrotik yang pertama. Oke, boleh. Kita play. Lalu Oke. Coba kita ping dari new terminal ya, boleh ya. boleh. Nah, di sini kita ping. Nah, oke. Lanjut. Maksud saya tadi itu bukan ngeping ke Google ya teman-teman, karena kita belum membuat routing untuk si XP2 ini mendapatkan kondisi internet, tapi baru kita bisa ngerouting menghubungkan untuk ke si mikrotik yang pertama. Nah, tadi kan sudah di sini nih 10.10.2. Nah, lanjut di sini coba kita ngeping ke gateway si mikrotik ya. Atau maksudnya ke gateway milik si klien juga sih, bisa juga itu. 10 Iwan. Oh ya, benar 10 kan? Ya, 10. Nah, bisa 10. Nah, tadi kita berhasil ke 10 ya mappingnya. Nah, coba kita sekarang melakukan tes keberhasilan ya. Kita ke CMD di sini. Coba kita ngeping dari si klien ini ke atas ya, ke gateway milik si mikrotik kedua ini. 21. Oke, berhasil. Nah, sekarang juga kita akan ngeping ke atasnya lagi, ke gateway milik si mikrotik yang mau ke mikrotik pertama, yaitu 10.3 tadi. Kita ping 10.10.10.3. Oke, Kita enter. oke, berhasil. Nah, sekarang kita coba ngeping ke IP milik mikrotik yang pertama, yaitu 10.2 tadi. 10.2, oke. Ya, dari Ping. klien 2. Nah, ini 2. dari klien 2 kita ngeping ke mikrotik IP mikrotik pertama. Oke. Nah, berhasil. Nah, yang terakhir kita mau ngeping ke sebelahnya, ke gateway milik IP si klien pertama, yaitu gateway-nya tadi 21 ya. Ping 1 Bukan 20, 10 ya. 168.10.1. Oke.
Oke, berhasil. Nah, lanjut. Sekarang kita akan eh, melakukan tes di XP yang pertama ya. Sebaliknya kita tes juga di sini. Ya, Nah, boleh, Iwan. kita ping Ping ke atasnya dulu ke 10 ke 10 1 ya. 10. Enggak, 192. Oh maaf 192 168 10 1. Ya, mulai kita ngeping ke mikrotik ke atasnya tadi gitu ya. Berhasil. Oke. Kemudian kita ngeping ke mikrotik yang milik si mikrotik pertama di atasnya juga nih, yang 10.2. Oke. 10 10 10 2. Oke. Enter. Oke, berhasil. Dan selanjutnya kita coba ping ke alamat gateway si mikrotik yang kedua tadi, yang 10.3 itu. Yang mau ngehubungkan ke mikrotik kedua itu. Gitunya kan pakai mikrotik 10.10.3. 3. Ya. Nah, berhasil. Dan yang terakhir kita akan coba ping IP gateway milik si mikrotik yang pertama ini. Mikrotik yang kedua maksudnya, dari mikrotik yang pertama. 21. Ya. Nah, berhasil. Nah, sekarang kan si mikrotik ini sudah bisa saling terhubung ya, mikrotik yang pertama dan mikrotik kedua ini sudah bisa saling terhubung nih, dan koneksi internet juga sudah bisa terhubung dari mikrotik pertama ke klien pertama sudah terhubung, tapi si mikrotik yang kedua ini sama klien kedua ini belum terhubung. Nah, kita coba masukkan atau kita coba hubungkan koneksi internetnya. Sama kita melakukan routing dan juga DNS kita setting juga di mikrotik yang kedua ini. Kita minimize dulu di sini. Nah, pertama kita routing terlebih dahulu di sini. Ditambahkan routingnya di mikrotik yang kedua ini. Kita karena internet itu IP-nya 00, destination address-nya kita pasang 00. Kemudian gateway-nya kita tambahkan 10 10 2. Kenapa 10 10 2? Karena lewatnya ya 10 10 2 ini. Jembatannya ya 10 10 2 ini, alurnya itu. Jadi dia nggak langsung ke host only gitu. Oke. Kita apply. Nah, di sini coba kita ping ya, atau kita menggunakan IP 88 ya. Nah, di sini kita sudah bisa terkoneksi dengan internet, tapi coba kita menggunakan pingnya itu, coba kita menggunakan domain ya. Ping google.com. Nah, belum bisa karena kita belum men-setting domain name servernya tadi, belum kita setting. Nah, tapi kok bisa dapat koneksi internet langsung ke 88? Karena tanpa kita ketahui atau kita sadari, kita sudah bisa men-setting tanpa menggunakan IP firewall. Karena tadi kita sudah men-setting di IP firewall di mikrotik pertama. Nah, itu dimanfaatin nih IP firewall itu sama si mikrotik kedua ini. Nah, jadi kita cukup setting IP DNS-nya. IP DNS. Nah, ini. Nah, kita tambahkan di sini IP DNS-nya. Nah, boleh Iwan masukkan IP-nya. 10 10 10 2. 10 10 10 2. Ya, allow remote-nya kita checklist. Jangan lupa. Apply. Lalu play. Oke. Nah, coba sekarang kita ping Google. Coba kita tes Menggunakan domain ya. Tadi kan belum bisa. Nah, kita tes menggunakan domain. Nah, sudah bisa. Jadi kita sudah sampai di titik akhir ataupun kita sudah selesai konfigurasi pada konfigurasi ini. Jadi itu rumus routing itu dari mana mau kemana dan lewat mana. Tadi kan kita dari router pertama nih atau mikrotik pertama ke mikrotik yang pertama nih mau kemana ya, jalurnya menggunakan 10-10 gitu. Destination address-nya ya menggunakan network, misalkan mau ke bawah ke klien 2 itu kan
itu 20.0 berarti. Lewat mana ya jalurnya? Lewat atas saja, lewat 10.10. Dan juga tadi udah mau saling terhubung dan juga sudah dan saling mendapatkan koneksi internet. Oke. Terima kasih dari kami, dengan saya Muhammad Kurniawan. Dengan saya Ikhwan Ardiansyah. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan juga kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.